Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 SD. Pada video kali ini, Ibu memberikan latihan melanjutkan dari pembahasan Ibu pada video sebelumnya. Pada video sebelumnya, Ibu sudah menerangkan bab 2, yaitu kecepatan dan debit. Pada kecepatan dan debit, kita sudah sepakat dan memang sesuai seperti itu aturannya, yaitu dibagi 4 bagian. Yang pertama atau A, satuan waktu, B, satuan panjang, C, kecepatan, dan D adalah debit. Baik, pada video sebelumnya kita baru membahas yang A, yaitu satuan waktu. Semuanya Ibu sudah menerangkan bagaimana hubungan antara jam dengan menit, menit dengan detik. Dari jam ke menit, kita misalkan kemarin dengan anak tangga, yaitu kalau dia turun jam ke menit, kita kali 60, menit ke detik kita kali 60. Kalau dari tangga naik, dari detik ke menit kita bagi 60, dari menit ke jam juga kita bagi 60. Baik anak-anak, bagi yang belum kurang paham, silahkan melihat video Ibu sebelumnya. Baiklah, pada video kali ini kita mulai latihan yang pertama. Soalnya, soal pertama, saat ini pukul 16.45. Pukul berapakah 3,5 jam sebelumnya? Baik anak-anak, untuk menjawab soal ini, ada kata kunci yang harus kalian tahu. Apa kata kuncinya? Kata kuncinya adalah ini, saat ini. Itu merupakan suatu kata kunci. Baik, saat ini pukul 16.45. Pukul berapakah 3,5 jam sebelumnya? Nah, kalau dia berbicara tentang saat ini dan dia bertanya 3,5 jam sebelumnya, nah, untuk mudahnya Ibu misalkan atau Ibu gambarkan kira-kira seperti ini. Ini, kita misalkan di satu titik ini. Ini kita misalkan adalah saat ini. Kemudian 3,5 jam sebelumnya, berarti kalau sebelumnya berarti mundur ya, mundur. Nih, kalau boleh Ibu buat, ini posisi kita saat ini. Ini adalah posisi kita sebelumnya. Nah, kembali ke soal. Saat ini pukul 16.45. Berarti saat ini adalah 16.45. Yang ditanya, pukul berapakah 3,5 jam sebelumnya? Nah, kalau kita tarik garis lurus, maka 3,5 jam sebelumnya pukul berapa? Nah, anak-anak kira-kira paham? Nah, baik, kita mulai menjawabnya. Sebelum kita menjawab, kita perhatikan dulu 3,5 jam. 3,5 jam. Berarti maksudnya adalah 3 jam. Nah, yang setengah jam, 3 jam, yang setengah jam itu berapa? Kita lihat, setengah jam. Kemarin kita ingat, setengah jam ini berapa menit? Ya, karena di sini 16.45. Maksudnya pukul 16:45 menit. Ya kan? Nah, berarti 3,5 jam adalah kita jadikan yang setengah ini menjadi menit. Kalau kita hitung seperti
keterangan Ibu kemarin, setengah jam, nih, setengah, ya kan? Atau boleh juga kamu buat 0,5. Terserah kamu nantinya. Oke, setengah kalian. Ya oke. Setengah, 1 jam berapa menit sayang? Setengah jam itu adalah 60 menit. Nah, kalau kita bagi ini, sama-sama kita bagi 2. Bagi 2, 1. Bagi 2, 3. Berarti 3 kali 30. Berarti setengah jam itu adalah 30 menit. Kalau anak-anak mau mencari dengan pecahan desimal juga boleh. 0,5 kali 60. Hasilnya akan sama, yaitu 30 menit. Oke, jadi 3,5 jam itu adalah 3,5 jam. Maksudnya adalah 3 jam 30 menit. Kalau kita tuliskan menjadi 3,30. Baik, kita kembali ke soal. Di soal tadi dikatakan saat ini pukul 16.45. Pukul berapakah 3,5 jam sebelumnya? Nah, kalau saat ini pukul 16.45, 3,5 jam sebelumnya pukul berapa? Berarti itu kita kurangi. 16 kurang 3,5 jam berapa? Oke, kita buat ininya. Kita hitung seperti ini. 16.45 kita kurangi dengan 3 jam 30 menit. Maka kita kurangi 5 kurang 0, 5, 4 kurang 3, 1. Kemudian 6 kurang 3, 3, 1. Oke. Berarti atau jadi 3,5 jam sebelum pukul 16.45 adalah pukul berapa anak-anak? Pukul ini 13 lewat 15 atau pukul 1 siang. Paham ya anak-anak ya? Baik anak-anak, kita lanjutkan soal kita yang kedua. Benny mulai belajar pukul 18. Selesai pukul 19.45. Berapa lama Benny belajar? Kita kembali memisalkan dengan kita tarik seperti garis tadi. Benny mulai belajar pukul 18. Mulai belajar ya. Dia mulai belajar pukul 18.00. Kemudian selesai belajar pukul 19.45. Kalau kita tarik garis, nah, berapa lama Benny belajar? Yang ditanya, lama belajar. Baik, ini adalah mulai belajar. Ini selesai belajar. Baik, dia mulai belajar pukul 18, kemudian 18.00, selesainya pukul 19.45. Nah, berarti kita kurangi selesai belajar dikurang dengan dia mulai belajar. Jadi
selesai belajar pukul 19.45. Mulai belajar sama dengan jam 18.00. Nah, untuk menentukan berapa lama dia belajar, maka kita kurangi selesai belajar dikurang mulai belajar. Ini tinggal kita kurangi. 5, 4 kurang 0, 4, titik, 9 kurang 8, 1. Jadi, Beni belajar selama 1 jam. Nih, 1 jam 45 menit. Apakah anak-anak ibu paham? Baik. Oke anak-anak, kita masuk ke soal nomor 3. Di sini kita kembali lihat kita lihat contoh soal nomor 3 adalah jika 1 jam yang lalu adalah pukul 9.45, pukul berapakah 2,5 jam yang akan datang? Nah, di sini juga kita ada kata kunci lagi yang harus kamu tahu. Yang kalian harus tahu, jika 1 jam yang lalu, berarti ini adalah 1 jam yang lalu adalah masa lalu. Masa lalu ke kiri ya, masa lalu adalah pukul 9.45. Pukul berapakah 2,5 jam yang akan datang? Nih ada lagi kuncinya. Jam yang akan datang. Baik, kalau kita tulis, kalau kita misalkan kita tarik garis lagi, ini, kemudian ini masa 1 jam yang lalu, kemudian 2,5 jam yang akan datang. Ini bagaimana caranya? Kita tarik garis lagi. Ini yang akan datang nih. Oke, kalau ibu tarik garis, ya. Nah, ini 1 jam yang lalu adalah pukul 9.45. Kemudian 2,5 jam yang akan datang adalah pukul berapa? Ya kan? Baik. Sekarang kamu perhatikan. Ini adalah 1 jam yang lalu. Kemudian ini adalah 2,5 jam yang akan datang. Masa yang lalu, kemudian masa yang akan datang, tentu melewati masa saat ini. Iya kan? Ini masa lalunya, ini yang akan datang. Masa lalu, kemudian kita melewati saat ini dulu, baru masuk ke masa yang akan datang. Ini posisinya adalah saat ini. Nah, baik. Anak-anak butuh konsentrasi karena soalnya sepertinya beribet, tetapi kalau anak-anak mengerti apa yang ibu maksud, insya Allah tidak akan susah, gampang sekali. Jadi 1 jam yang lalu adalah pukul 9.45. Maka kita bisa menghitung jam berapa saat ini. Nah, karena 1 jam berarti di sini dia 1 jam. Nah,
Berarti dari masa lalu ke saat ini ditambah 1 jam. Berarti 9.45 ditambah 1 jam. 1 jam berarti menitnya tidak ada, kita misalkan dengan kita tulis dengan 0. Berarti ini 5, 4, 9 tambah 1 adalah 10. Berarti saat ini adalah pukul 10.45. Paham kan? 1 jam yang lalu adalah pukul 9.45. Ya kan? Nah, karena dia bertanya masa yang akan datang, masa lalu sampai melewati ke masa yang akan datang pasti melewati masa saat ini. Nah, berarti kita harus menghitung saat ini pukul berapa. Kalau 1 jam yang lalu 9.45, berarti saat ini adalah pukul 10.45. Nah, kalau saat ini pukul 10.45, 2,5 jam yang akan datang pukul berapa? Nah, baik. Berarti kita apakan? Kita tambah 10.45 tambah. Nah, ingat, ini 2,5 jam. Ibu buat tinta merah supaya tidak salah ya. Nih. 2,5 jam. Nah, ini artinya 2 jam tambah setengah jam. 2 jam tambah setengah jam. Nah, kita hitung kembali setengah jam seperti yang di atas soal tadi. Setengah kali 60 sama dengan nih 30. Berarti ini adalah 60 menit maksudnya ya. Setengah dari 60 karena kita kemarin udah belajar 1 jam itu adalah 60 menit. Kita menghitung ini dalam berapa menit. Nah, setengah kali 30 menit 60 menit sama dengan nih kita coret 2 menjadi 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 3. Nah, berarti dia 30 menit. Berarti 2,5 jam itu sama dengan 2 jam 30 menit. Nah, sekarang kita sudah tahu 1 jam setelah 9.45 adalah pukul 10.45. Kemudian ditanya 2,5 jam yang akan datang, berarti 10.45 tambah 2,5 jam atau 2 jam 30 menit. Nah, kita tambahkan di sini 10.45 tambah 2 jam 30 menit. Berapa? Oke. 5 tambah 0, 5. 4 tambah 3 adalah 7. 0 tambah 2 adalah 2. Ini 1. Nah, di sini timbul lagi permasalahan. Ini berarti pukul 12.75 ya, Bu? Nah, sekarang Ibu tanya, 1 jam berapa menit? 60 menit. Berarti ini bukan 12.75. 75 menit ini kita ambil 1 jam. Ambil 1, artinya kita ambil 60 menit. Ya kan? Berarti yang 60 menit atau 1 jam kita pindahkan ke sini. Berarti 12.75, ya kan? Kita ambil yang 75 ambil 1 berarti menjadi 13. Nah, sisa berapa? Nah, kita cari 75 kurang 60 sama dengan 15. Berarti 12 kita ambil dari sini 1 jam berarti menjadi 13. Yang 5 sisanya adalah 15. Berarti pukul berapakah? Jadi 2,5 jam setelah pukul. Nah, kita ambil ke sini ya. 10.45 adalah pukul
13:15 menit. Baik anak-anak, kita sudah membahas 3 soal. Dari 3 soal tadi, apakah anak-anak bisa mengerti? Kalau rasanya kurang mengerti, anak-anak boleh komen di video Ibu dan menanyakan apa kira-kira yang tidak paham. Insya Allah Ibu akan coba menjawabnya. Baik anak-anak, kita lanjutkan soal yang keempat. Contoh yang soal yang keempat adalah dari Jakarta, Edo naik kereta api selama 6 jam 45 menit. Sedangkan Benny naik bus selama 11 jam. Pertanyaannya, berapa selisih lama perjalanan Edo dan Benny? Nah, di sini kita menemukan kata kunci lagi, yaitu kata selisih. Yang namanya selisih itu, kalau dalam bahasa matematik, itu adalah pengurangan, selisih. Ya, selisih waktu. Oke, kita coba. Edo, kita lihat ya. Edo, waktu yang dipakainya adalah, yang selama dia naik kereta api adalah 6 jam 45 menit. Sedangkan Benny, waktu yang dipakai atau waktu yang lama Benny di perjalanan adalah 11 jam. Yang ditanya adalah berapa selisih waktu, berapa selisih lama perjalanan Edo dan Benny. Maka namanya selisih pasti kita kurangi yang besar dikurang yang kecil, ya kan? Benny 11 jam, Edo 6 jam. Berarti yang lebih banyak waktunya adalah Benny. Berarti kita hitung selisih waktunya, yaitu 11 jam. 11 tidak disebutkan di sini, tidak disebutkan menitnya. Berarti dia 11 jam 00. Kita akan coba menguranginya ya. Sedangkan Edo waktunya adalah 6 jam 45 menit. Nah, pengurangan pada jam ini agak sedikit berbeda dengan pengurangan bersusun seperti biasa. Kenapa? Karena 1 jam itu 60 menit. Jadi tidak seperti agak sedikit berubah pada prinsipnya sama, tapi kita merubah dulu dalam bentuk menit, ya. 11.00 kurang 6.45. 0 kurang 45 nggak bisa. 0 kurang 5, 0 kurang 4 juga nggak, maksudnya tidak bisa. Maka kita rubah dulu jam 11 ini menjadi ada menitnya, ya. Untuk itu kita ambil 1 jam. Kita pindahkan ke sini, ya, kurang 1 jam. Nah, kalau 11 dikurang 1 jam berarti dia adalah 10. Nah, 1 jam pindah ke sini menjadi 60 menit. Nah, anak bisa, ya, 11.00, ya kan? Kita jadikan ada menitnya. Jadi 11.00, 1 jamnya kita ambil 1, dikurangin 1. 11 kurang 1, 10. Nah, yang 1 yang masuk ke sini, yang 1 jam itu adalah 60 menit. Jadi 10 jam 60 menit. Itu sama dengan 11 jam. Oke, kita kurangi dengan waktu Benny. Waktu
Edo dari Jakarta, yaitu 6:45 menit. Ya, ini kita kurangi. Nih, kalau sudah seperti ini udah bisa kita melakukan operasi pengurangan seperti biasanya. Oke, 0 kurang 5 nggak bisa, kita pinjam 1, berarti 10 kurang 5, 5. Sisa di sini 5, karena udah diambil 1. 5 kurang 4, 1. Nah, 10 kurang 6 adalah 4. Nah, dari sini kita sudah tahu nih, ya. Jadi selisih lama perjalanan Edo dan Penny adalah berapa? 4 jam 15 menit. Ibu berharap anak-anak memahaminya. Baik anak-anak, kita lanjutkan soal yang kelima. Maaf sebelumnya tulisan ibu tidak secakep tulisan anak-anak. Ya, tapi insya Allah masih bisa dibaca. Oke, soalnya adalah Siti dan keluarga berkunjung ke rumah nenek di desa. Mereka tiba di rumah nenek pukul 13.30. Apabila di perjalanan mereka beristirahat selama 30 menit, sedangkan lama perjalanan adalah 4 jam 30 menit. Pertanyaannya, pukul berapa mereka berangkat? Nah, untuk mudahnya atau lebih paham, supaya anak-anak paham, ibu kembali menarik garis lagi supaya lebih agak sedikit mudah, ya. Oke, berarti di sini nih Siti berangkat sampai ke rumah nenek. Nih, di sini dia waktunya. Oke, ibu garis. Ditanya adalah jam keberangkatan. Oke. Ini adalah jam keberangkatan. Sedangkan ini adalah Siti sampai di rumah nenek. Oke, dari soal nih ya, kita lihat. Kita ulang kembali membaca soal supaya anak-anak bisa. Siti dan keluarga berkunjung ke rumah nenek di desa. Nih, dia mulai berjalan dari rumahnya nih. Ini jam keberangkatan ya, dari rumahnya. Mereka tiba di rumah nenek pukul 13.30. Berarti kita tulis ya, sampai di rumah nenek dia pukul 13.30. Nah, oke ya. Lanjut. Apabila di perjalanan mereka beristirahat selama 30 menit, sedangkan dia di perjalanan berarti di sini nih. Apabila di perjalanan mereka beristirahat selama 30 menit, ini dia berjalan, berarti istirahat 30 menit. Nah, sedangkan lama perjalanan adalah 4 jam 30 menit. Berarti istirahat tambah lama perjalanan adalah lama perjalanannya adalah 4 jam
menit. Nah, yang ditanya pukul berapa Siti mereka berangkat, berarti yang ditanya ini. Ya, kita ulang lagi soalnya. Siti dan keluarga berkunjung ke rumah nenek di desa. Mereka tiba di rumah nenek pukul 13.30. Dia mulai berangkat pukul berapa, yang itu yang akan kita cari. Nih, sampai dia di rumah nenek pukul 13.30. Berarti setengah 2 siang ya. Apabila di perjalanan mereka beristirahat selama 30 menit. Nih, dia istirahat 30 menit. Sedangkan lama perjalanan adalah 4 jam 30 menit. Pertanyaannya, pukul berapa mereka berangkat atau pukul berapa Siti dan keluarga berangkat? Baik. Tentu yang pertama akan kita cari terlebih dahulu adalah lamanya Siti di jalan. Selama Siti di perjalanan. Nah, lama Siti di perjalanan tentu istirahat tambah lama perjalanan. Berarti 4 jam 30 menit ditambah dengan 30 menit. 30 menit berarti jamnya tidak ada, 0.30. Nah, 0, 3 tambah 3, 60, 4 tambah 0, 4. Jadi lama Siti di perjalanan, ini adalah lama perjalanan ditambah waktu istirahat. Jadi lama dia di perjalanan adalah 4.60. Berarti 4 jam 60 menit. 4 jam 60 menit. Nah, anak-anak, 60 menit itu sama dengan 1 jam. Berarti lama Siti di perjalanan adalah 5 jam. 60 ini 1 jam. Pindah ke sini. Ya, 60 berarti kalau kita tuh ini kan supaya anak-anak paham nih. Ini pindah ke sini berarti 5 jam 00. Ya. Oke. Sekarang kita sudah tahu berapa lama Siti di perjalanan. Ternyata Siti di perjalanan adalah 5 jam. Maka kalau dia sudah lama perjalanannya adalah 5 jam sampai di rumah nenek pukul 13.30, anak-anak yang ibu yakin anak-anak tahu jam berapa Siti berangkat. Kembali seperti soal kita yang sebelumnya, yaitu berarti kita kurang. Jadi lama perjalanan ya sampai di rumah nenek dikurang dengan lama perjalanan. Jadi jam berapa Siti berangkat atau jam keberangkatan adalah jam 13.30 dikurang lama perjalanan. Ya kan? Nih, dia sampai di rumah nenek jam 13.30 nih. Sampai di jam keberangkatan yaitu jam sampai si Siti di rumah nenek dikurang dengan lama perjalanan. Berarti 13.30 dikurang 5.00. Ya, maaf anak-anak, tulisan ibu tidak sebagus tulisan kamu. Ya, tidak apa-apa, yang penting bisa dibaca. Baik, kita kurangi. 0 kurang 0 adalah 0, 3 kurang 0 adalah 3. Oke, 13 kurang 5. Berapa? 8. Ya kan? Berarti Siti berangkat pukul 8.30. Jadi jam keberangkatan
Jadi Siti dan keluarga berangkat. Pukul berapa anak-anak? Pukul ini 8.30. Demikian anak-anak, 5 soal yang sudah kita bahas. Ibu sangat berharap kalian bisa mengulang kembali pelajaran ini supaya paham dan nanti kita akan gampang atau akan mudah belajar kecepatan dan debit. Ya, ini masih kita berbicara di satuan waktu. Baik anak-anak, sampai di sini video ibu kali ini. Ibu berharap kalian semakin pintar dan kelak akan menjadi anak solehah. Amin ya robbal alamin. Demikian, sebelumnya ibu minta kalian bisa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.